bersama dikasihi Tuhan. Sebelum kita masuk dalam renungan doa pagi, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala kasih setia Tuhan serta pemeliharaan Tuhan yang selalu kami rasakan dalam setiap langkah hidup kami. Sebelum kami menaikkan doa pagi, kami mau merenungkan sebagian kecil dari firman-Mu. Urapi kami semua, biarlah firman-Mu boleh kami jadikan penuntun dalam menjalani dan melaksanakan seluruh aktivitas kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Nehemia pasal 13 ayat 15 sampai 22 yang berbunyi demikian. Pada masa itu kulihat Yehuda orang-orang mengirit memeras anggur pada hari Sabat. Pula orang-orang yang membawa berkas-berkas gandum dan memuatnya di atas keledai. Juga anggur, buah anggur dan buah ara dan pelbagai muatan yang mereka bawa ke Yerusalem pada hari Sabat. Aku memperingatkan mereka ketika mereka menjual bahan-bahan makanan. Juga orang Tirus yang tinggal di situ membawa ikan dan pelbagai barang dagangan dan menjual itu kepada orang-orang Yehuda pada hari Sabat. Bahkan di Yerusalem, lalu aku menyesali pemuka-pemuka orang Yehuda. Kataku kepada mereka, kejahatan apa yang kamu lakukan ini dengan melanggar kekudusan hari Sabat? Bukankah nenek moyangmu telah berbuat demikian, sehingga Allah kita mendatangkan seluruh malapetaka atas kita dan atas kota ini? Apakah kamu bermaksud memperbesar murka yang menimpa Israel dengan melanggar kekudusan hari Sabat? Kalau sudah remang-remang di pintu-pintu gerbang Yerusalem menjelang hari Sabat, kusuruh tutup pintu-pintu dan kuperintahkan supaya jangan dibuka sampai lewat hari Sabat. Dan aku tempatkan beberapa orang dari anak buahku di pintu-pintu gerbang, supaya tidak ada muatan yang masuk pada hari Sabat. Tetapi orang yang berdagang dan berjualan rupa-rupa barang itu kemudian bermalam juga di luar tembok Yerusalem 1-2 kali. Lalu aku memperingatkan mereka, kataku, mengapa kamu bermalam di depan tembok? Kalau kamu berbuat itu sekali lagi, akan kukenakan tanganku kepadamu. Sejak waktu itu mereka tidak datang lagi pada hari Sabat. Juga kusuruh orang-orang Lewi mentahirkan dirinya dan datang menjaga pintu-pintu gerbang Tuhan menguduskan hari Sabat. Ya Allahku, ingatlah kepadaku juga karena hal itu, dan sayangilah aku menurut kasih setiamu yang besar. Kemudian bacaan yang kedua diambil dari Injil Lukas pasal 6 ayat 1-5 yang berbunyi demikian. Pada suatu hari Sabat, ketika Yesus berjalan di ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya, sementara mereka mengisarnya dengan tangannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kamu
berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat? Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika Allah dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian, lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam." Kata Yesus lagi kepada mereka, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Kata kunci dalam renungan ini adalah bahwa jerih lelah kita tidak sia-sia dan Tuhan pasti selalu mengingatnya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Di akhir kitab ini, Nehemia menuliskan banyaknya penyimpangan yang dilakukan oleh orang Israel, para pelayan Tuhan, bahkan para pemimpin saat itu. Penyimpangan itu membuat Nehemia sangat marah. Bahkan Nehemia sangat kesal dan kecewa karena mereka tidak belajar dari pengalaman nenek moyang mereka maupun raja mereka yang berakhir dalam kehancuran karena melawan perintah Tuhan dan hidup dalam dosa. Oleh sebab itu, Nehemia dengan tegas menegur, memperingatkan, bahkan menghukum mereka. Bait Allah kembali ditahirkan, orang-orang Lewi kembali melayani Tuhan dan mendapatkan dukungan dari penduduk Israel. Sabat kembali dijalankan dan Nehemia bertindak tegas terhadap mereka yang berdagang pada hari Sabat. Praktek kawin campur dengan bangsa asing diberinya teguran keras. Bahkan ia mengusir imam besar karena mengizinkan anaknya mempraktekkan kawin campur. Dengan demikian, ia mentahirkan orang Israel beserta para pelayan Tuhan dan para pemimpinnya. Setiap kali Nehemia melakukan tugas kepemimpinannya, ia selalu menutupnya dengan permohonan kepada Tuhan agar Tuhan mengingat segala jerih payahnya. Hal itu bukan berarti Nehemia meminta pamrih dari Tuhan, tetapi ia sadar betapa beratnya tugas yang harus ia emban dan betapa besar resiko yang harus ia tanggung untuk mendisiplinkan umat Tuhan supaya tetap berpegang pada firman-Nya. Tuhan mengingatnya dengan memberi hikmat dan kekuatan kepadanya untuk menjalankan tugasnya. Menjadi seorang pemimpin yang mereformasi kehidupan orang lain adalah pekerjaan sulit karena ia harus menjadi teladan dan menghadapi risiko besar. Kadang hal itu berarti dibenci oleh mereka yang tidak mau berubah, disalahpahami atau bahkan diperhadapkan pada ancaman. Namun, jika itu kebenaran yang Tuhan inginkan, jangan takut memohon hikmat Tuhan. Ingat, seberat apapun tugas kita, jerih lelah kita tidak sia-sia. Tuhan mengingat dan pasti memberi kita
kekuatan untuk terus menyatakan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di sorga, pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang ulang tahun. Feren Agustina Ibrahim, Henry Dunan Pane, Roy Ricardo, Viana Astuti, Calvin Agustinus, Felix Anugrah. Terima kasih untuk umur yang Tuhan sudah tambahkan lagi bagi mereka. Tuhan berkati dalam studi, pekerjaan, dan apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil. Dan ajar mereka untuk tetap setia, hidup takut dan mengandalkan Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Ibu Nur Cahyani, Ibu Jani, Pak Yusuf Aceng. Kiranya Tuhan jamah, pulihkan dan sembuhkan. Dan kuatkan iman percaya mereka untuk tetap setia kepada Tuhan. Menjalani hari-hari yang Tuhan masih anugerahkan bagi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami berdoa juga untuk pergumulan pribadi kami. Jadilah seturut kehendak-Mu dan kami serahkan hidup kami sepenuhnya. Di dalam Kristus kami telah berdoa. Amin. Kita mengakhiri dengan bersama bernyanyi doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab